Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, melanjutkan video yang kemarin tentang relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam fungsi. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menemukan konsep tentang fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi identitas, fungsi tangga, fungsi mutlak, dan fungsi ganjil genap. Kemudian kalian dapat menggambarkan grafik dari fungsi-fungsi tersebut. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f yang memetakan A ke G ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Langsung saja ke contohnya, diketahui f memetakan R ke R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x sehingga x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari 2. Tentukan gambar grafiknya. Nah, di sini diketahui fx-nya sama dengan 3. Kita pastikan dulu di sini fx-nya sama dengan 3. Nah, di sini domainnya dari x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari 2. Nah, di sini kita tahu bahwa x-nya itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kenapa 2 tidak masuk? Karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, kita masukkan saja tadi angka-angkanya negatif 3, negatif 2, 1, 0, dan 1 ini ke dalam fx-nya. Tapi di sini fx-nya itu tetap menghasilkan angka 3, jadi nilainya itu semuanya adalah negatif 3. Nah, kita masukkan min 3, 3 di sini. Ketika kita tarik garis titik-titik, putus-putus, di sini akan menunjukkan min 3 itu negatif 3 diarahkan ke 3 juga. Begitu juga negatif 2 dan seterusnya sampai angka x bernilai 1. Semuanya berhenti di titik y sama dengan 3. Di sini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus dari titik-titik tersebut, maka menghasilkan fx sama dengan 3. Sampai di sini paham dulu ya. Kemudian selanjutnya, fungsi linier. Suatu fungsi fx disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus 3, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Nah, di sini saya perjelas bahwa a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nah, kita misalkan a-nya itu 0. 0 dikali x. 0 dikali x sama dengan 0 plus b. Jadi, nanti ketika kita masukkan x-nya, akan menghasilkan fx sama dengan b karena x-nya, a-nya itu 0. Ketika fx sama dengan b, maka itu kembali ke yang pertama. Karena hasilnya konstan, tetap di angka itu sendiri. Di berapapun x-nya dimasukkan, tetap menghasilkan angka yang sama. Langsung saja ke contohnya. Jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gambarlah grafiknya. Kemudian, yang pertama, kita masukkan dulu nilai x-nya itu 0. 2 dikali 0 plus 3, 2 dikali 0, 0 plus 3, maka fx-nya itu hasilnya 3. Jadi, kita dapatkan titik 0,3. Kemudian yang kedua, kita masukkan nilai fx-nya itu 0. Maka 2x plus 3 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya akan menemukan negatif 1, 1 per 2. Maka kita dapatkan negatif 1, 1 per 2, 0. Langsung saja kita gambar di koordinatnya. 0,3 kita dapatkan titiknya di sini.
Kita dapatkan 0,3 itu di sini. Dan negatif 1, 1/2,0 itu di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik negatif 1, 1/2 ke titik 3. Maka didapatkanlah fungsi dari garis tersebut itu fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Oke, yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Ingatlah kembali grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik balik atau titik puncak dengan koordinat min b per 2a, d per 4a dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Jika a lebih dari 0, maka diperoleh titik balik minimum. Jika a kurang dari 0, diperoleh titik balik maksimum. Sumbu simetrinya x sama dengan min 2b. Langsung saja ke contohnya. Perhatikan gambarnya. Di sini gambarnya. Ditentukan fungsi f ini oleh fx sama dengan x kuadrat sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka tentukanlah domain fungsi x, fx-nya, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, range, pembuat 0, dan koordinat titik balik minimum atau titik puncaknya. Nah, oke, di sini yang pertama domain. Domain atau titik asal, daerah asal. Domainnya di sini didapatkan x sehingga x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari 2. Dapat dari mana di sini? Nah, kita lihat untuk fx. Fx ini adalah daerah hasil, sedangkan x-nya ini adalah daerah asal. Nah, di sini kita lihat x-nya. X-nya itu kita lihat ada dari angka 2, kita lihat angka 2 sampai angka 4. Maka dari itu, kita dapatkan bahwa domainnya itu adalah lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 2. Kemudian nilai minimumnya. Nilai minimum fungsinya itu negatif 4. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 5. Dapat dari mana? Disinilah nilai maksimum dan minimum. Berada di daerah kawan atau di range-nya fungsinya. Jadi, di sini adalah nilai minimum dan ini adalah nilai maksimum. Di daerah hasil atau di Y. Y ini adalah nanti, X-nya ini adalah kodomain, dan Y ini adalah kodomain. Nah, kemudian untuk range fungsi. Range-nya itu didapatkan Y lebih dari sama dengan negatif 4, dan Y kurang dari sama dengan 5. Nah, kita lihat tadi, range-nya itu adalah kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Jadi, disinilah yang punya pasangan. Dari negatif 4 sampai 5. Disinilah yang punya pasangan. Misalkan di bawahnya negatif 5, apakah punya pasangan di X? Tentu tidak, karena di sini gambarnya, grafiknya hanya menyentuh sampai negatif 4. Makanya range-nya itu dari negatif 4 sampai 5. Kemudian, pembuat 0 fungsi ada di titik negatif 3 dan 1. Di manakah itu? Disinilah pembuat 0. Kenapa dikatakan pembuat 0? Karena di sini untuk Y ini berpasangan dengan X di 0. Maka dari itu dikatakan dengan fungsi 0 di F. Kemudian di sini angka 1 juga berpasangan dengan 0. Maka di sini adalah pembuat 0 fungsi. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu adalah titik puncak. Nah, di sini dapatkan titik puncaknya itu negatif 1 dan negatif 4. Di manakah titik puncaknya?
di sinilah titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Titik puncaknya adalah negatif 1 dan koma 4. Jadi inilah titik puncaknya. Sampai di sini paham ya? Oke, untuk yang keempat, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Contohnya, fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Carilah f-2, f0, f1, dan f3. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, kita lihat di sini fx-nya akan x, ketika dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan x juga. Maka di sini f2 ketika dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu 2. f0 akan menghasilkan 0, f1 akan menghasilkan 1, f3 akan menghasilkan 3 juga. Kemudian kita masukkan di sini negatif 2, maka dihasilkan titik negatif 2,2. Kita buat titik-titik garis putus-putus dari negatif 2 ke 2. Sampai garis putus-putus dari 3 dipetakan ke 3 juga. Kemudian dari titik-titik tersebut, titik-titik ini, kita tarik garis lurus. Maka didapatkanlah fx sama dengan x. Sampai di sini paham ya? Untuk fungsi identitas, artinya berapapun fungsinya akan menghasilkan angka itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima yaitu fungsi tangga. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval sejajar. Langsung saja ke contohnya, diketahui fx negatif 1 jika x-nya kurang dari negatif 1. 0 jika negatif 1. 0 jika x lebih dari negatif 1 dan kurang dari 2. 2 jika x-nya lebih dari 2 dan kurang dari 4. 3 jika x lebih dari 4. Tentukan interval dari f negatif 2, f0, f3, dan f4. Kemudian gambarlah grafiknya. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini untuk yang pertama f-nya negatif 2, jadi nilai x-nya itu adalah negatif 2. Nah, kita lihat di interval ini. Di interval ini negatif 2 masuk ke barisan mana? 1, 2, 3, apa 4? Negatif 2 itu kurang dari negatif 1. Jadi x-nya itu ada di sini. Maka nilai yang dihasilkan itu adalah negatif 1. Di sini hasilnya berarti negatif 1. Betul ya? Kemudian f0, x-nya adalah 0. 0 berada di antara negatif 1 dan 2. Maka dihasilkannya adalah 0. Kemudian nilai f, x-nya itu 3. 3 berada di antara 2 dan 4. Maka dihasilkanlah angka 2. Jadi di sini angka 2. Kemudian di sini f-nya 5. 5 itu lebih dari 4. Jadi didapatkan nilai itu 3. Kemudian langsung saja kita gambar di koordinatnya. Oke, yang pertama yaitu negatif 2. Negatif 2 itu berada di antara yang di sini yang pertama. Kemudian hasilnya itu adalah 1. Jadi tadi karena kurang dari negatif 1 di sini, kurang dari, maka di sini lingkarannya lingkaran yang bolong. Jadi tidak penuh karena cuma kurang dari, bukan kurang dari sama dengan.
dan arahnya ke kiri karena di sini kurang dari. Kemudian yang kedua 0, intervalnya negatif 1 sampai 2. Jadi intervalnya dari negatif 1 sampai 2. Jadi disinilah garis-garisnya. Kemudian yang ketiga, F-nya 3, X-nya itu 3 berada di interval 2 dan 4. Jadi intervalnya di sini 2 dan 4. Kemudian yang ketiga, intervalnya lebih dari 4. Jadi karena lebih dari, jadi arahnya ke kanan. Sampai di sini paham ya? Untuk fungsi tangga. Di sini kita lihat hasil garisnya itu berbentuk tangga. Oke, selanjutnya yang ke-6, fungsi modulus atau fungsi mutlak. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus, fungsi mutlak, apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. f(x) dipetakan ke x mutlak atau f(x) dipetakan ke mutlak ax plus b. f(x) sama dengan x mutlak, artinya x mutlak itu ketika x bernilai plus, maka ketika x bernilai plus jika x lebih dari 0 dan x bernilai negatif jika x kurang dari 0. Jadi gambarnya seperti ini. X-nya plus, maka di sini lebih dari 0. Dan X-nya negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi memiliki dua nilai ya. Mutlak itu misalkan mutlak dari X-nya itu 2, maka ada nilai 2 dan ada nilai negatif 2. Sampai di sini paham ya untuk fungsi mutlak. Oke, ini yang terakhir, maaf di sini angka 7 harusnya. Angka 7. Sini angka 7. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f(x) dan disebut fungsi genap apabila berlaku f dalam kurung negatif x sama dengan f dalam kurung x jika f dalam kurung negatif x tidak sama dengan negatif x sama dengan x, maka fungsi ini tidak genap dan juga tidak ganjil. Langsung saja ke contohnya, tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak genap dan tidak ganjil. Yang pertama, A, f(x) sama dengan 2x pangkat 3 plus x, dan yang B, f(x) sama dengan 3 cos x min 5, dan yang C, f(x) sama dengan x kuadrat min 8x. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, f(x) sama dengan x. Untuk yang pertama yaitu f(x) sama dengan x pangkat 3 plus x. Nah, di sini kita masukkan dulu. Untuk mengujinya kita masukkan nilai x-nya itu negatif. Ketika negatif x, di sini kita masukkan negatif x pangkat 3 min x. Negatif x pangkat 3 tetap menghasilkan negatif, jadinya negatif 2 x pangkat 3 dan negatif x. Kemudian nilai negatifnya kita keluarkan dari dalam kurung, kita buatkan kurung di sini. Maka di sini nilai min x-nya itu berubah jadi plus x karena negatifnya kita keluarkan. Jadinya menghasilkan negatif dalam kurung 2x pangkat 3 plus x. Nah, di sini sedangkan tadi kita ketahui nilai f(x)-nya itu adalah 2x pangkat 3 plus x. Sedangkan di sini kita dapatkan negatif dalam kurung 2x pangkat 3 plus x. Nah, kita rubah saja di sini. Nilai f(x)-nya kita masukkan. Jadi di sini adalah f(x). Di sini adalah f(x)-nya. Jadi hasilnya adalah negatif f(x). Nah, kembali ke tadi. Jika hasilnya adalah negatif f(x), maka disebut dengan fungsi ganjil. Jadi, untuk yang pertama ini termasuk dalam fungsi ganjil.
Nah, untuk yang kedua, fx sama dengan 3 cos x min 5. Kita masukkan juga x-nya itu menjadi negatif. Jadi 3 cos x-nya itu berubah jadi negatif, 3 cos negatif x min 5. Nah, karena di sini nilai cos berapapun, karena di sini adalah x, nilai cos, jadi x-nya itu berubah menjadi positif. Jadi menjadi sama dengan 3 cos x min 5. Karena 3 cos x min 5 kembali ke yang semula, ke fx. Jadi di sini f negatif x sama dengan fx, maka di sini disebut dengan fungsi genap. Kita lihat, ketika ada f negatif x tapi sama dengan fx, maka di sini disebut dengan fungsi genap. Untuk yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat min 8x. Kita rubah x-nya menjadi negatif, yaitu negatifnya itu dipangkatkan kuadrat, dipangkatkan 2, negatif x kuadrat min 8 dalam kurung negatif x. Negatif dikuadratkan menjadi positif, jadi menjadi x kuadrat, dan min 8 dikali negatif x menjadi plus 8x. Di sini, fx tidak sama dengan hasil dari f negatif x. Juga tidak bisa kita keluarkan negatifnya, jadi f negatif x tidak sama dengan fx, ataupun f negatif x tidak sama dengan negatif fx. Jadi fungsi yang di atas ini, fungsi fx-nya tidak merupakan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Sampai di sini paham ya untuk macam-macam fungsinya. Untuk macam-macamnya hanya 7 saja. Semoga kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi linier. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nah, sekarang kita masukkan. Jika a-nya bernilai 0, ke sini a dikali, di sini a-nya 0, 0 dikali x plus b. 0 dikali x sama dengan 0, sehingga nanti fx-nya akan menghasilkan b. Jadi, berapapun x-nya akan tetap menghasilkan b. Nah, ini akan kembali ke yang pertama, yaitu fx sama dengan c konstan. Jadi, hasilnya semua akan tetap sama. Jadi, di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0. A dan B bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya, jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gambarlah grafiknya. Oke, yang pertama kita lihat dulu fungsinya, yaitu 2x plus 3. Pertama, kita masukkan dulu nilai x-nya dengan angka 0. Dihasilkan 2 dikali 0 plus 3. 2 dikali 0, 0 plus 3, jadi hasilnya fx-nya adalah 3. Kemudian kita masukkan nilai fx-nya ini dengan angka 0. Jadinya 2x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya, kita dapatkan negatif 1, 1 per 2. Jadi kita dapatkan titik 0,3 dan negatif 1, 1 per 2, 0. Nah, kita gambar di sini, di koordinat kartesius, kita gambar yang pertama yaitu 0,3, x-nya bernilai 0, dan y-nya bernilai 3. Kemudian negatif 1, 1 per 2, 0. X-nya bernilai negatif 1, 1 per 2, dan y-nya bernilai 0. Kemudian kita tarik garis lurus dari dua titik tersebut, maka dihasilkan garis fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian selanjutnya, fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Kembali lagi seperti tadi, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika sama dengan 0, kita masukkan saja nilai a-nya 0. 0 dikali x kuadrat tetap 0. Jadi, fx-nya nanti akan bernilai bx plus c. Maka, kembali lagi ke fungsi linier, karena bx plus c, di mana x-nya hanya berpangkat 1 plus c. Nah, kemudian a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Nah, di sini berbentuk parabola karena di sini adalah fungsi kuadrat, di mana pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian ingat kembali, yang pertama, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik balik dengan koordinat min b per 2a, d per 4a, dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Dan jika a lebih dari 0, maka diperoleh titik balik minimum. Jika a kurang dari 0, maka diperoleh titik balik maksimum. Kemudian sumbu simetrinya yaitu x sama dengan min b per 2a. Oke, langsung saja ke contohnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi lihatlah gambar ini. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kemudian tentukanlah domain fungsinya, nilai minimum fungsi, nilai maksimum fungsi, range, pembuat 0 fungsi f, kemudian koordinat titik balik minimum. Oke, kita bahas. Di sini domain fungsi f adalah x sehingga x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari 2. Dilihat dari manakah domain di sini? Kita kembali ke gambar. Di sini hasilnya negatif 4 sampai 2.
inilah domain dari X. Domain itu adalah daerah asal, jadi nilai X itu sendiri. Nilai X yang di dalam dari fungsi ini. Dari gambar ini kita lihat nilai X-nya itu titiknya dari 2 ke negatif 4. Jadi di sini ini adalah domainnya. Lebih dari sama dengan negatif 4 sampai kurang dari 2. Kemudian selanjutnya nilai minimum. Nilai minimumnya itu adalah negatif 4. Nah, kita lihat di sini. Nilai minimum dari hasil dari ketika dimasukkan X-nya itu menghasilkan nilai minimum itu 4. Disinilah nilai minimumnya. Di titik puncak ini. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum ini adalah nilai yang paling atas. Jadi disinilah. Ini adalah titik maksimum, dan ini adalah titik minimum. Jadi titik minimumnya itu negatif 4, dan titik maksimumnya itu ada di angka 5. Ada di Y semua, yaitu daerah kodomain atau daerah kawan. Ini adalah daerah hasilnya. Oke, selanjutnya range fungsi. Nah, di sini range fungsi itu adalah hasil dari pemetaan nilai X-nya, yaitu dari Y itu lebih dari sama dengan negatif 4 sampai kurang dari sama dengan 5. Seperti tadi, jika ini adalah domainnya, ketika dipetakan dengan fx, maka menghasilkan titik-titik kodomainnya yaitu range-nya di sini. Y ini adalah kodomain, sedangkan X adalah domain. Sedangkan range-nya di sini adalah yang memiliki pasangan. Jadi di sini range-nya dari negatif 4 sampai 5. Oke, selanjutnya pembuat 0. Pembuat 0 fungsi f. Nah, di mana sajakah yang menghasilkan yang berpasangan dengan angka 0? Di sini. Negatif 3. Kita lihat. Negatif 3 di Y ini, negatif 3 berpasangan dengan X-nya 0. Min 3,0. Maksud saya 0, min 3. Jadi di sini adalah pembuat 0 fungsi f. Jadi hasilnya 0. Nah, kemudian di sini juga Y, X-nya 1 berpasangan dengan Y-nya 0. Jadi, pembuat fungsi 0 ini adalah 1 dan negatif 3. Oke, selanjutnya koordinat titik balik minimum. Grafik fungsi f yaitu negatif 1 dan 4. Di manakah titiknya? Ini. Titik puncaknya berada di negatif 1 dan negatif 4. Disinilah disebut dengan titik balik minimum. Maksudnya di sini garis, ketika dibuat garis, maka garis itu akan berbalik di titik negatif 1 dan 4. Jadi ini adalah titik minimum. Semoga dimengerti ya. Oke, selanjutnya fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x. Atau setiap anggota domain atau setiap anggota fungsi domain atau setiap anggota domain fungsi dipetakan dalam dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Nah, langsung saja ke contoh. Misalkan fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Nah, kemudian carilah f negatif 2, f0, f1, dan f3. Kemudian gambarlah grafiknya. Oke. Kita langsung saja masukkan, karena di sini fungsinya adalah fx sama dengan x, kita masukkan, di sini x-nya min 2, maka hasilnya tetap min 2. Untuk x-nya 0, hasilnya tetap 0, dan untuk x-nya 1, hasilnya, mohon maaf, di sini 1 ya, ini negatifnya salah. Jadi ini berupa positif. Dan untuk F3 sama dengan 3. Kita langsung saja masukkan ke dalam grafik. Di sini berarti min 2,
2, dan 0,0, 1,1, 3,3 kita masukkan. Negatif 2 dengan negatif 2 sampai 3 dengan 3. Kemudian dari titik-titik tersebut kita tarik garis lurus. Maka menghasilkan fx sama dengan x. Inilah yang dinamakan dengan fungsi identitas. Jadi, berapapun fx-nya akan menghasilkan angka itu sendiri. Selanjutnya, fungsi tangga. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan negatif 1 jika x-nya kurang dari 1, 0 jika x lebih dari negatif 1, dan x kurang dari 2. 2 jika x lebih dari 2 dan x kurang dari 4. 3 jika x lebih dari 4. Tentukan interval f-2, f0, f3, f4, dan gambarlah grafiknya. Oke, langsung saja kita masukkan. Untuk f negatif 2, di sini x-nya ini, oke, di sini x-nya bernilai negatif 2. Sedangkan di sini negatif 2 itu berada kurang dari negatif 1. Jadi, masuk ke garis yang pertama. Jadi, hasilnya ini akan menghasilkan negatif 1. Kemudian, 0. 0 ini berada di antara negatif 1 dan 2. Maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini 3. 3 berada di antara 2 dan 4. Maka ada di interval di yang nomor 3 ini. Maka hasilnya adalah 2. Begitu pula F5. F5 lebih dari 4. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita buat gambar langsung ke koordinatnya. Negatif di sini hasilnya adalah -1 berupa garis lurus. Jadi di sini negatif 1. Kemudian 0 berada di garis ini. Dan kemudian 2. Jadi di sini garisnya. Tadi yang 0 itu di sini antara 1 dan 2. Sedangkan untuk yang F3 masuknya ke hasilnya 2, yaitu di sini berada di interval 2 dan 4 di sini. Kemudian untuk F5 berada di interval X lebih dari 4 dan hasilnya 3 di sini. Jadi jika diteruskan ini, akan lanjut sampai seterusnya. Sampai di sini paham ya?